Umu Muhtar akhirnya angkat bicara mengenai dinamika bursa transfer pemain Persib sekaligus ambisi besar Maung Bandung di AFC Champions League 2 2025. Meski masih banyak yang dirahasiakan, Umu Muhtar memastikan arah Persib tetap jelas. Maung Bandung menargetkan juara BRI Super League dan membawa nama Indonesia di kancah internasional. Menanggapi isu pergantian pemain asing, termasuk posisi yang ditinggalkan William Marsilio, pria 76 tahun ini memilih belum membuka detail calon penggantinya. Namun Umu mengisyaratkan penggantinya sudah ada dalam radar, namun belum saatnya diumumkan ke publik. Soal rumor yang menyebut sudah ada nama pemain incaran, Umu membenarkan meski tetap menahan diri untuk tidak mengungkap lebih jauh. Terkait peminjaman Hehanusa bersaudara dan masa depan Febri Haryadi, Umu menegaskan keputusan tersebut murni merupakan kebijakan pelatih. Menurutnya secara kualitas para pemain lokal Persib tersebut memang masih sangat layak bersaing. Umum juga mengingatkan, keputusan melepaskan pemain bintang bukan hal baru. Bagi Persib sebelumnya kepergian Ciro Alves dan David da Silva sempat membuat publik resah. Namun ia yakin Persib justru akan semakin kuat. Mengenai kabar Persib siap menggelontorkan dana besar demi tampil maksimal di babak 16 AFC, Umu Nanfek tidak menampiknya. Ia menyebut langkah tersebut bukan hanya demi Persib, tapi juga untuk mengangkat nama Indonesia di level Asia. Dana besar tersebut, lanjut Umu, akan difokuskan terutama untuk memperkuat skuad. Bahkan ia berharap ada tambahan pemain berkualitas untuk menambah kekuatan tim Bandung. Bagi Umu, pencapaian Persib lolos ke 16 besar AFC saja sudah menjadi sejarah. Namun ia menegaskan, ambisi Persib tak berhenti di situ. William Marsilio diganti siapa? Terus nama siapa? Nanti kita cerita. Namanya sudah ada tapi belum. Sudah tapi belum. Ya otomatis lah, itu bukan cuma mengangkat nama Persib tapi juga Indonesia Merah Putih. Untuk pemain, nomor 1 untuk pemain. Tambah 2 aja yang hebat. Kalau bisa masuk 8 besar itu luar biasa. 16 besar saja kan baru terjadi. Tidak menutup kemungkinan ke 8 besar AFC, kata Umu Muhtar. Selain itu, Umu Mukhtar juga menegaskan dirinya tidak ikut campur dalam keputusan peminjaman pemain Persib Bandung. Ia menyebut kebijakan tersebut sepenuhnya berada di tangan pelatih. Umuh menilai beberapa pemain yang rencananya dipinjamkan sebenarnya masih layak membela Persib. Namun, ia menghormati pertimbangan teknis dari tim pelatih. Ia juga menilai kualitas pemain lokal Persib masih mampu bersaing dan mengimbangi pemain asing di dalam tim. Umu menegaskan dirinya tidak pernah melakukan intervensi terhadap keputusan teknis, termasuk soal melepas atau meminjamkan pemain. Menurut Umu, target utama Persib tetap jelas, yakni meraih gelar juara. Karena itu, seluruh keputusan tim harus mendukung tujuan tersebut. Sebetulnya, kalau menurut saya mereka masih layak di kita, tapi itu kan kebijakan pelatih. Kalian juga lihatlah, pemain-pemain lokal masih bisa mengimbangi pemain asing. Saya tidak pernah intervensi. Silahkan saja mana yang terbaik. Nomor 1, Persib tujuannya untuk juara, kata Umuh Mukhtar. Jika pada Sabtu lalu Borneo FC hampir saja kalah dari Persebaya hingga membuat posisi puncak yang sementara diduduki Pesut Etam sempat goyah, kini sang rival Persib yakni Persija Jakarta yang juga sedang bersaing di posisi atas Liga 1 tidak berdaya dan gagal mengkudeta posisi Persib di posisi runner-up sementara Liga. Yaps, Persija Jakarta gagal menyalip Persib Bandung usai kalah tipis dari tuan rumah Semen Padang di pekan 14 BRI Super League di Stadion Haji Agus Salim pada Senin malam tadi. Babak pertama langsung riuh dengan serangan silang nyali dari kedua tim, saling tekan tanpa gentar demi rebut poin penuh. Persija nyaris unggul lewat sundulan Axel Runtukahu menit ke-9 dari umpan Maxwell Souza, tapi bola malah miring lewat sisi gawang. Gesekan fisik memanas cepat, wasit tebar 3 kartu kuning sebelum menit 25. Samuel Christiansen dan Firman Juliansyah dari kubu Semen Padam, plus Vigo Dennis dari kubu Persija. Lini belakang Kabau Sirah tetap tangguh redam serbuan Macan Kemayoran, meski set piece ala 05 menit 27 melayang mubazir. Malapetaka datang menit 38 saat Vigo kena kartu merah karena pelanggaran kepada Irsyad Maulana, membuat Persija pincang 10 orang. Semen Padang balas dominan tapi gagal ubah skor. Persija malah ancam balik via Axel sebelum turun minum 0-0.
Babak kedua, Semen Padang ganti Firman dengan Cornelius Stewart tambah gigit. Persija tetap ngotot meski kurang satu orang. Ruh bangkit usai Arlian Syah Abdul Manan ganti Witan menit 75. Tapi umpan Arli ke Maxwell menit 78 kebablasan. Gawang Arthur lolos bala. Petaka menit 83. Serangan balik Pedro Matos, Jordi Amat sempat blok, tapi bola kena pantul kaki sendiri dan masuk ke gawang. Persija coba kejar ketertinggalan, tapi tambah runyam saat Fabio Calonego juga di kartu merah. Gol Maxwell di injury time dianulir karena pelanggaran Alano sebelumnya. Skor 0-1 bertahan hingga akhir. Kekalahan ini membuat Persija Jakarta bertahan di posisi 3 klasemen dengan 29 poin. Sementara Persib Bandung yang menang 1-0 lawan Bayangkara FC pada minggu kemarin naik tingkat ke posisi 2 dengan 31 poin. Di posisi puncak, Borneo FC masih menjaga kursinya dengan 34 poin. Sedangkan Semen Padang yang tadinya berada di urutan 17 klasemen, kini naik ke posisi 16 dengan 10 poin.